warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2005, perkenalkan saya Bandri Yadi, Sarjana Pendidikan Agama Islam, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 2005, kategori 3, Universitas UIN Raden Patah Palembang, nomor NIM 2510 41 80 362. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Rambang Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Rian. Baik kawan-kawan, kita baca doa. Baiklah anak-anak, Bapak akan memanggil absen ya. Adli Rahman hadir. Ahyar Satar hadir. Alta Raisa Asifa hadir. Dapa Diansa Saputra hadir. Erin Renata hadir. Ya, apakah ada yang hadir tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak ada, hadir semua ya? Ya. Ya, hadir semua. Baiklah anak-anak, kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Mari. Akan duduk kembali. Bapak ingin menanyakan surat pendek yang akan Pak tanyakan. Pipit, baca surat Anas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan. Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian. Apa malaikat? 10. Ya, ada 10 malaikat. Malaikat yang pertama apa? Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan apa? Pipit. Menyampaikan wahyu. Ya, Jibril menyampaikan Wahyu. ya. Oke, berarti sudah kita pelajari dari minggu kemarin. Sekarang kita mulai masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu satu, menjelaskan pengertian hibah dan tabayun. Kedua, membedakan antara hibah dan kritik. Ketiga, menyebutkan dalil Al-Quran yang melarang hibah dan menganjurkan tabayun. Keempat, menjelaskan dampak negatif dari hibah.
Pipik, terpipik yang persilakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang sebelum ini kita baca dulu pantun Pak Penatik terlebih dahulu ya. Yang dibaca Harum, baca Harum. Jalan-jalan dengan Pak Hansip. Cakep. Makan soto bersama temannya. Cakep. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Iya, tepuk tangan. Lanjut. Cynthia, yang kedua. Menggiling padi dari gabah. Cakep. Jerami padi di atas papan. Cakep. Jangan senang berbuat gibah. Mayat saudara bukan? Ya, tepuk tangan. Lanjut dampak negatif gibah dan penumbuhan sikap tabayun. Ya, terus. Nah, gibah. Apa itu gibah? Gibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Hukum gibah yaitu hak ajaran Islam termasuk perbuatan yang keji. Lanjut ya. Nah, ini ada dalil Al-Quran tentang larangan gibah. Lanjut. Nah, sekarang perbedaan gibah, kritik dan rio. Nah, apa itu gibah? Terus, membicarakan ya, gibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Nah, jangan sesekali kalian menggibah. Nanti teman kalian tidak ada di sekitar kalian, kalian gibahi dia. Itu namanya termasuk menggunjing. Terus ya. Nah, penyebab gibah. Apa itu penyebab gibah? Melampiaskan emosi atau dua, merasa iri atau dengki karena melihat keburukan orang lain. Tiga, perasaan dendam, hati ya, tidak suka membanggakan diri sendiri. Banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti terus. Nah, dampak negatif gibah. Apa itu dampak negatif gibah? Merusak terus menimbulkan keresahan dan permusuhan. Terus menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan. Lain terus memicu perselisihan dan perbedaan antara sesama. Terus menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Memutuskan tali silaturahmi dan merusak. Ya, cara menghindari gibah. Cara menghindari gibah, memahami dan menyadari dampak negatif gibah ya. Kemudian mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan orang lain. Bergaul dengan orang yang soleh. Nah, bergaul dengan orang yang soleh kita mempunyai gibah terus. Kemudian menjaga lisan. Kemudian memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Jangan mengakibatkan waktu hal-hal yang negatif lagi. Kemudian bersikap mawas diri dan saling menasihati satu sama lain. Terakhir selalu minta tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun yaitu
ingin membagi kalian kelompok untuk berdiskusi. Silakan. Kelompok. Sudah siap kelompoknya belum? Iya. Sudah siap belum kelompoknya? Iya. Ya. Kalau sudah siap, Bapak ingin melakukan pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1, Bapak ingin bertanya tentang apa itu ghibah. Baca. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ya, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Ya, biasanya orang yang menggibah itu menceritakan keburukan orang lain yang tidak ada di sekitar Kita. benar ya. Kemudian tabayun. Tabayun, Bapak ingin bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2, apa itu tabayun? Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Ya, tabayun yaitu upaya mencari kejelasan. Diri kita speaking terlebih dahulu, biar semangat. Ya, biar semangat. Biar semangat. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Sekarang silakan kalian berdiskusi secara sudah belum? Masih diskusinya? Kalau sudah, kita presentasikan ke depan ya. Perwakilan kelompok saja. Perwakilan kelompok itu Bapak suruh ke depan 2 orang. Boleh presentasikan ke depan. Kelompok 1, silakan. Siapa kawan? Titik. Baru titik. Tunggu titik. Ya, apa pertanyaan tadi? Tentang ghibah. Iya. Menurut istilah, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Iya. Dampak negatif ghibah berusaha membaik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan keresahan dan permusuhan, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan, memicu perselisihan dan berkaitan antara sesama, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif, memutus tali silaturahmi, merusak tatanan masyarakat. Ya, lanjut. Perbedaan ghibah, kritik dan review. Ghibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah menyebabkan aib, menjelaskan tentang kualitas suatu sesuai dengan fakta yang dialami atau apa adanya setelah melampainya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Fokus dulu. Jika ada teman kita yang membicarakan kejelekan kita atau membicarakan kita dari belakang, bagaimana cara menangkap berita tersebut? Gimana cara menyikapi ada teman yang bicarakan kita? Bagaimana? Jawabannya harus tabayun, mencari kebenaran berita itu. Jangan itu adalah berita hoax. Iya. Tahan, itu jawaban dari kelompok 1. Sekarang adalah menyebutkan keburukan orang lain. Iban menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut Tidak ada tidak ada di sekitar kita ya. Jangan sekali-kali kita menggibah teman atau kawan yang tidak ada di sekitar kita. Apa hukum ghibah tadi? Hukumnya apa? Kasih soal per individu di LKPD kalian. Sekarang silakan kerjakan. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke meja Bapak. Boleh dikumpulkan.
Oke, tabayun adalah yaitu ya, perkataan dan tindakan yang baik mencerminkan keimanan dan akhlak seseorang, mencegah kerusakan, mendatangkan ketenangan dan menjaga kehormatan diri sendiri. Ngerti ya? Contoh ghibah tabayun dalam di sekolah kita misalnya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya, atau di sekolah. Di sekolah itu menghindari yang sering kita lakukan, yang hobi-hobi yang menghibah, yang menceritakan kejelekan-kejelekan teman di sekolah. Itu contoh ghibah di sekolah. Tabayun dan ghibah. Tabayun suka apa? Apa tabayun? Mencari kejelasan tentang dan kebenaran tentang sesuatu. Yang menanyakan secara langsung kepada orang yang bersangkutan, ya, biar tidak saling salah paham. Oke, sekarang kalau sudah semua, boleh kita kasih aplaus terlebih dahulu. Boleh tepuk tangan. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, sekarang kita persiapkan